dan bukan kapasitasnya dari saudara Bahar bin Smith dan massa yang lain untuk menggeruduk, seperti tidak boleh. Pemberitaan itu kan di framing bahwa benar Pak Adin itu dijemput, katanya dijemput secara paksa. Itu nggak benar. Dan ada salah satu warga yang mengatakan bahwasanya itu kami yang nelfon pihak kepolisian. Ini kan lucu nih, ini pernyataannya sangat lucu. Itu yang bilang kami yang nelfon polisi siapa? Itu ada salah satu warga. Ada namanya ya? Ada salah satu warga. Saya nggak mau sebut namanya. Nanti perlu lah dikasih sini. Ya. Jadi kalau seandainya warga itu nggak senang dengan pernyataan saya, bisa datang langsung. Kalau seandainya saya salah, laporin saya. Jadi yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian ketika itu adalah klien kami langsung. Pak Adin sendiri yang menelpon pihak kepolisian untuk datang dan membawa beberapa anggota ke lokasi dengan ada yang berseragam bebas, ada yang berseragam lengkap. Artinya polisi datang bukan dalam rangka menangkap, bukan jemput paksa, bukan. Memang diminta Pak Adin untuk melindungi supaya tidak terjadi aksi yang pemukulan gitu ya, aksi pemukulan sehingga ada korban di sana. Jadi Pak Adin juga udah berkoordinasi, atau klien kami itu udah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian waktu itu Kapolsek datang menggunakan mobil dinasnya ke lokasi, kemudian Pak Adin keluar dari kediaman beliau, dijaga dengan baik dan ketat hingga masuk ke dalam mobil. Benar-benar jaga, bukan dalam tabayun diamankan, bukan? Bukan. Untuk tabayun di Polsek Tambun. Tabayun ya, yang tanggal 17 Maret 2024. Jadi kami juga ingin menambahkan ya, kami mewakili dari Bapak Adin Arifin ingin berterima kasih sangat kepada Bapak Kapolsek Tambun, Bapak Kompol Sutirto SHMH, dan Kapolres Bekasi, Bapak Kombes Pol Tuedi Aditya Benyahi, SOS dan SIKMH. Karena dengan jasa beliau ya, kami dapat dihindari hal-hal yang anarkis terhadap klien kami. Itu yang kami sampaikan. Dan saya kira luar biasa ya. Kalau saja hari itu tidak ada respon positif cepat dari Polres, mungkin ada hal lain, ada pengusakan lain tanpa artinya ini ada peristiwa hukum yang jauh lebih besar, ya kan, yang ditimbulkannya. Saya kira salut kita buat Polres ya, Pak Kapolres Bekasi ya, Kota Bekasi ya, Kabupaten Bekasi ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga bagi Polres-Polres yang lain, polisi yang lain untuk tetap cepat tanggap dan mengayomi masyarakatnya lah gitu kan, karena ini. Nah inilah orang tua yang memang mengerti perasaan anaknya, luar biasa. Nah itu di Polres ya. Pertama di Polsek Tambun. Cuman kami Bapak Adin itu mengkoordinasi keduanya dari Kapolres. Dan apa yang dibicarakan di kegiatan apa yang dilakukan di Polsek? Sebenarnya dari Bapak Adin Arifin ini sudah menelpon ya, minta bantuan. Sebenarnya Bahar bin Smith ini sudah ditelepon oleh dari perwakilan dari polisian, dari Kapolsek dan Polres untuk tidak bertindak main hakim sendiri gitu kan. Cuman apa yang dilakukan oleh Bahar di dalam YouTube-nya kan jelas sekali kan, saudara Adin yang brengsek apa gitu kan. Nah bangsat itu yang ada kata-kata itu kan. Bapak harus netral Pak, begini, justru netral karena kan nggak ada bukti semuanya kan gitu kan. Dengan netralitas itu ya udah, bagaimana semua tabayun ini dan demi keamanan dibawa ke Polsek Tambun, dan itu terjadi pada tanggal 17 Maret 2024. Hasil pertemuan itu hari itu di kantor polisi itu apa? Ya. Jadi sebagaimana telah kami jelaskan tadi bahwa emang ada framing ya di situ, misalkan ibu-ibu ibu-ibu kayak marah-marah Bapak Adin gitu. Bapak Adin nggak menanggapi di sini. Kenapa? Karena tidak ada kapasitasnya menanggapi dan tidak ada hubungan hukum, tidak ada hubungan perjanjian apapun dengan beliau. Dia tidak diam. Dia saat itu dia hanya urusan dengan Muhammad Asad Shahab ya. Bapak Adin selaku pimpinan kantor Indonesia hanya berurusan dengan Muhammad Asad Shahab. Dia langsung meminta pertemuan langsung di atas untuk memediasi, mengobrol. Ya di situ kan, memang berbalik ini. Bapak Adin malah meminta mana sisa pembayaran jasa hukumnya yang belum dibayarkan di situ. Dan ini yang tidak diketahui sebenarnya. Dan akhirnya membuat kesepakatan sudah demi kebaikan bersama, kita membuat perjanjian perdamaian di mana nanti benar-benar diselesaikan secara ya kedua belah pihak ya
one by one lah gitu. Nah di situ yang ini. Nah tapi ya lagi-lagi kenapa framing ini masih terjadi? Nah ini siapa yang melakukan itu? Ya. Ini Sekarang oh ya, ini ada pertanyaan ini. Kalau memang Adin nggak salah, kenapa dia takut awal-awal Habib Bahar datang? Padahal pas awal Habib Bahar datang baik-baik, kenapa Habib Bahar malah karena Habib Bahar sudah menunggu lama? Mohon penjelasan kenapa? sebenarnya Jadi kenapa Bapak Adin itu tidak menemui kita ketika Habib Bahar datang pertama kali, padahal udah baik-baik katanya membawa udah koordinasi sama pihak kepolisian. Perlu dipahami untuk saudara penanya, dalam etika bertamu itu tuan rumah itu berhak untuk menerima atau tidak menerima tamu. Jadi kalau bertamu ke rumah orang itu, kalau nggak salah ini kayak ya, ketok 3 kali nggak dijawab sama tuan rumah, berarti tuan rumah nggak mau menemui Ya. si tamu, boleh untuk pulang. Jadi kalau saya udah diketok tiga kali, tuan rumah tidak mau menemui. Nggak boleh juga kita melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, berteriak-teriak, menghakimi seperti itu. Ini mohon maaf, emang saudara Bahar itu polisi? Bukan. Jaksa? Bukan. Hakim juga bukan. Yang jelas dia bukan aparatur penegak hukum. Terus kenapa nggak mau ditemuin? Menurut saya langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh klien kami ketika itu nggak menemui. Karena tidak ada kepentingan hukum. Jadi klien kami itu tidak pernah berbisnis dengan saudara Bahar bin Smith, tidak pernah ada hubungan hukum dengan saudara Bahar bin Smith, tidak pernah mengenal dengan saudara Bahar bin Smith, dan tidak pernah berbuat janji sebelumnya dengan saudara Bahar bin Smith. Jadi wajar-wajar aja ketika itu klien kami tidak mau menemui. Nah di situ terus udah berkoordinasi sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian waktu itu sudah saya tanyain waktu itu, kami minta keterangannya. Waktu ingin Bahar bin Smith ingin mendatangi rumah klien kami, maksud mereka apa Pak? Maksud mereka itu pengen tabayun katanya. Cuman tabayun apa? Tabayun untuk masalah penipuan 25 miliar katanya. Pihak polisi ketika itu nanya, ada LP-nya nggak? Nggak ada. Ada buktinya? Nggak ada. Terus ini gimana? Ya kami mau tabayun aja. Nah di sana kan ada kebingungan dari pihak kepolisian ini mau gimana. Jadi kedatangan pihak kepolisian itu mendampingi supaya tidak ada terjadi kericuhan. Meskipun ya akhirnya terjadi juga, bisa ada pengrusakan dan semacamnya. Jadi bukan takut, memang nggak ada kaitan sama sekali, wajar kita nggak mau menemui. Boleh saya tambahkan lagi ya. Jadi tadi pertanyaan dari sudah netizen ya di sini. Kalau Pak Adin tidak bersalah, kenapa tidak berani menemui? Jadi balik pertanyaannya. Kalau Pak Adin tidak bersalah atau tidak bersalah pun, mana laporan pidananya? Ada nggak alat bukti yang masuk di situ? Harusnya sebagai warga negara yang baik, kita ini adalah negara hukum. Semua dugaan kesalahan pun itu harus dibuktikan dengan adanya suatu alat bukti. 2 alat bukti yang cukup itu bisa memenuhi adanya laporan tindak pidana. Harusnya dia melaporkan dulu, dan bukan kapasitasnya dari saudara Bahar bin Smith dan massa yang lain untuk menggeruduk seperti tidak boleh. Menyerang ya. Jadi kita sebagai warga negara harus mengerti fikih hukum itu artinya apa. Hukum itu harus diketahui oleh seluruh warga negara. Jadi tidak ada alasan bagi warga negara untuk melakukan tindak pidana dengan alasan tidak mengetahui. Nah harusnya kalau dari saudara Bahar bin Smith, Muhammad Asad Shahab ini menyatakan bahwa Bapak Adin bersalah, mana lah laporan pidananya, mana lah buktinya? Tidak ada. Nah makanya ini maksud tujuannya ini tidak jelas, ingin mempermalukan dan ingin memframing gitu kan. Nah itulah yang kami sampaikan ke Saya tutup sedikit Jadi begini, Thomas Hobbes dalam salah satu bukunya mengatakan bahwasanya ada sebuah teori yang beliau ungkapkan, Homo homini lupus. Manusia adalah serigala. Manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau seandainya nggak ada hukum, ini manusia ini saling terekam. Seperti inilah kejadiannya. Di mana di Indonesia ini panglima tertinggi itu adalah hukum. Jadi tolong dipatuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, jangan asal serang. Nggak boleh, itu berbahaya.